Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua. Saya percaya malam ini semua kita diberkati Tuhan. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita akan belajar sama-sama mengapa kita mesti berdoa. Satu ketika saya mempersiapkan materi ini, Roh Kudus taruh sebuah pertanyaan ini dalam diri saya. Pernah enggak saudara bertanya kepada diri sendiri, pada dirimu sendiri ya, bukan tanya sama orang lain, mengapa saya harus berdoa? Ya, ini pertanyaan yang seharusnya ditanyakan dalam kehidupan semua orang. Ya, kalau saudara nggak tahu kenapa harus berdoa, itu alasannya kenapa engkau nggak suka berdoa. Ya, atau mungkin pernah nggak saudara ini bertanya kepada diri Anda sendiri, mengapa saya tidak berdoa? Ya, tadi pertanyaan mengapa saya berdoa. Sekarang pertanyaan kedua adalah mengapa saya nggak berdoa? Ya, kalau kita nggak mengerti atau kita nggak pernah bertanya ini kepada diri sendiri, inilah sebabnya ada banyak orang Kristen dia nggak suka berdoa. Amin. Jika Anda tahu jawabannya, Anda pasti akan mengubah cara hidup Anda. Kalau saudara tahu jawabannya kenapa saya berdoa, ya, dan Anda tahu, wah kalau saya nggak berdoa maka ini yang terjadi, maka saudara pasti akan berubah. Saudara akan berubah, saudara akan mengubah hidupmu jadi orang yang suka berdoa. Amin. Nah, selalu menjadi perenungan dalam hidup saya. Setelah sekian waktu saya melayani, akhirnya saya membuat kesimpulan begini. Kenapa kita mesti kenal Tuhan? Kenapa kita mesti ke gereja? Karena ini jawabannya. Karena harus berubah. Amin. Bilang sama-sama, karena saya harus berubah. Amin. Kita harus berubah, makanya kita cari Tuhan. Untuk apa saudara ke gereja kalau nggak berubah? Amin. Kita ke gereja supaya apa? Berubah. Kita kenal Tuhan supaya apa? Berubah. Kita berdoa supaya apa? Berubah. Doa itu bisa mengubah. Amin. Doa bisa mengubah. Saya mungkin pernah bersaksi tentang bagaimana hidup saya berada dalam satu situasi saya jenuh. Ya, saya pelayanan, saya berdiri di mimbar, tapi jujur saya jenuh. Tahu jenuh ya? Saya misalnya duduk ya, habis dari duduk mau naik ke mimbar itu saya merasa jenuh. Aduh. Saya pernah alami, saudara. Saya pendeta yang pernah ngerasa jenuh, saya naik mimbar. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu. Saya tidak tahu saudara pernah nggak ngalami titik jenuh. Saya jenuh kerja, jenuh. Bahkan rasanya hidup itu juga jenuh. Wow, ini sudah dikerjakan, nggak ada hasilnya. Mengerjakan ini nggak ada hasilnya. Melakukan ini nggak ada hasilnya. Itu namanya titik jenuh. Halo? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau Anda pernah ngerasa gitu, itulah sebabnya Anda harus berdoa. Karena doa itu bisa mengubah cara hidup Anda. Katakan amin. Amin. Cara hidup, orang bisa kasih nasihat, tapi nasihat tidak bisa mengubah Anda. Amin. Orang bisa kasih tunjuk, Pak, apa rahasianya Bapak bisa berhasil dalam usaha? Dia kasih masukan, dia kasih nasihat, Anda dengar nasihatnya, tapi nasihatnya tidak bisa ubah nasibmu. Amin. Sehingga karena nggak berubah, saudara bilang begini, ya sudahlah, karena sudah. Tadi saya bilang apa? Nasib. Tahu nasib? Adalah, memang nasib saya sudah begini. Ini orang putus asa. Ya, hari ini saya ingin benar-benar ajak saudara
mengerti mengapa kita harus berdoa. Amin. Bulan Oktober ini bulan kebangunan rohani. Saya rindu semua jemaat dan keluarga Alpha Center sudah mengalami kebangunan rohani. Katakan amin. Saudara mengalami kebangunan rohani, amin. Sudah harus berkata begini, saya harus berubah, saya harus bangkit, saya harus bangun, amin, dari hidup saya yang lama. Ya, saya dengar baik-baik. Kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak akan mengalami perubahan apapun, amin. Tapi ketika Anda berdoa, saudara akan mengalami satu perubahan hidup. Yuk kita sama-sama berpikir akan satu hal, saya harus bangkit, amin. Saya harus bangun, katakan amin. Amin. Bangunlah, bangkitlah. Ya. Saya mesti lihat, kadang-kadang kita mesti lihat begini, ya, kita lihat Anda umur berapa? Ya, halo? Anda umur berapa? Saya sudah 50, saya sudah 40. Lalu lihat pencapaian Anda, sudah sampai di mana pencapaian saudara? Ya. Kita kadang-kadang mesti lihat, loh, orang itu baru 30 lebih, tapi kok sudah pencapaian di situ. Saya 40 lebih, kok saya belum dapat apa-apa, belum ngalamin apa-apa. Saudara harus sadar, katakan amin. Saudara harus bangkit, amin. Saudara harus bangun, supaya saudara balik, ya. Jangan ditipu sama iblis. Iblis meninabubukan saudara. Iblis membuat Anda tertidur, Anda nyaman dengan kemiskinanmu. Iblis membuat Anda nyaman dengan kegagalanmu. Iblis membuat engkau nyaman dengan situasimu yang sebenarnya buruk. Halo? Iblis buat Anda seperti kata dalam tempurung. Udah gak bisa. Nasib saya sudah kayak begini. Saya katakan tidak. Anda ditentukan Tuhan bukan untuk miskin, gagal, dan hancur hidup saudara, amin. Tapi Anda ditetapkan oleh Tuhan untuk bangun, bangkit, dan berhasil, katakan amin. Ini rencana Tuhan, amin. Sebab itu mari kita lihat sama-sama mengapa kita berdoa. Nah, saya ketika dapat tema ini, saya lalu ditunjukkan Tuhan dengan catatan Alkitab, bahwa Alkitab itu mencatat, ya, mengapa orang-orang di dalam Alkitab itu berdoa. Nanti saudara bisa buka Alkitab elektronik, lalu Anda klik berdoa. Saudara cari satu-satu, ya, lihat kenapa mereka berdoa. Ya, ketika sudah tahu kenapa sih mereka berdoa, saudara akan lihat nih, wih, keren ternyata doa itu ya. Orang berdoa bisa begini, orang berdoa bisa begini. Amin. Amin. Saya kadang-kadang melihat orang itu, lihat dari, maaf ya, jangan tersinggung. Lihat dari pola hidupnya, lihat dari pola makannya, lihat dari polanya. Anda bisa menilai orang itu dari pola hidupnya. Maaf ya, ada orang, maaf ini saya bukan untuk menilai, tapi ada orang yang bayang saja, dia bawa dirinya sendiri udah gak bisa. Ini jalannya sudah bukan begini lagi, bukan kayak peragawan kan jalannya lu. Ini udah begini. Sudah tahu orang ini artinya apa? Nggak pernah puasa. Satu. Yang kedua, nggak bisa tahan apa? Lapar. Yang ketiga, nggak bisa ngontrol diri. Betul nggak? Dan saya yakin, maaf, saya ingin berkata kepada saudara, tolong yang badannya besar-besar jangan tersinggung ya. Ini yang saya cerita yang overweight itu loh, yang jalannya gini-gini loh. Ya, yang roknya itu sudah nggak bisa beli di mana-mana. Dia mesti jahit sendiri. Ya. Kira-kira sudah bisa nangkep ya? Lalu saya lihat itu, saya lalu berkaca gini, Tuhan tolong saya supaya saya nggak seperti itu. Aku harus bisa rem diri, aku harus bisa tahan diri. Nah, orang yang nggak bisa tahan makan, orang yang nggak bisa rem hawa nafsunya, saya yakin nggak bisa kontrol emosi. Betul apa betul? Lapar, aku ini lapar. Ya, apalagi kalau lapar banget. Orang yang sebegini tadi,
lapar, kami lapar, tolong ambilkan. Dia ngambil minum aja nggak bisa. Dia suruh orang lain ngambilkan minum, sini. Karena dia pikul badannya sudah nggak mampu. Tapi saya percaya kalau orang ini ketemu dengan Tuhan, dia berjumpa, dia bisa berdoa, maka ada yang bisa berubah dalam hidupnya. Amin. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Abraham. Kenapa Abraham berdoa? Ya, kita baca Kejadian pasal 20 ayat 17. Oke, Anda boleh tulis, tapi di depan saya tuliskan ayat firman Tuhannya yang Anda bisa baca bersama-sama. Oke, mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-17. Bersama-sama kita baca 2, 3. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Saudara, doa itu dahsyat, katakan amin. Doa itu dahsyat, amin. Saya lihat di sini, Abraham berdoa untuk kesembuhan Abimelek dan orang-orangnya. Apa yang terjadi dengan orang-orangnya Abimelek? Kalau saya membaca dalam kitab Kejadian pasal 20, di situ saya mendapati ini satu satu komunitas besar yang ternyata kena kutuk. Ya. Coba kalimat ini. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, perhatikan, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Problemnya apa? Ternyata problem mereka tidak bisa melahirkan anak. Di saat itu komunitasnya Abimelek ini semua perempuan tidak bisa melahirkan. Kena apa namanya? Kena kutuk. Kena kutuk. Ya, kena kutuk. Bilang sama-sama, kena kutuk. Ya, kena kutuk. Amsal berkata, kutuk tanpa alasan nggak bisa jadi. Tapi kenapa seringkali kita orang Kristen kena kutuk? Karena ada alasannya. Loh, saya Kristen, nggak mungkin kena kutuk. Tapi usahanya bangkrut terus. Tapi kandungannya nggak bisa melahirkan. Ya, apanya nggak bisa melahirkan? Saya bukan ingin menghakimi, tapi yuk kita introspeksi. Lihat, mungkin sebagai manusia kita pernah salah. Kadang-kadang kita salah ini nggak sadar, betul nggak? Nah, kadang-kadang, alah, nah, gitu. Mulut kita yang suka monyong tuh, alah. Ya, tetangga kita beli anjing, apa tuh yang pudel, yang ya pokoknya yang lucu-lucu tuh. Anjing gitu aja laga. Lah ini yang suka gini-gini nih, ini orang yang gampang kena kutuk. Kenapa kutuk bisa jatuh ke kita? Karena monyongnya kita. Bilang sama-sama, hati-hati dengan monyong. Kasih tahu sebelahnya, hati-hati sama monyong. Amin. Amin. Ya, Pak Kris beli mobil, gaya Pak Kris. Nah itu. Sekarang Pak Eko beli mobil, Pak Kris gaya. Kalau mau diberkati dengan mobil, bilang jangan monyong. Pak Eko diberkati mobil, besok saya. Berikan tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Kalau Anda monyong, kena kutuk. Pilih mana? Kena kutuk atau diberkati? Lah kok suka monyong? Kelihatan yang suka monyong-monyong tuh. Bapak Ibu, saya ngomong begini supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Mungkin waktu Anda dengar ya rada-rada pedes dikit ya.
Walaupun bisa ketawa, tapi aduh ini kena saya nih, Pak Pendeta nih. Kayaknya tahu. Saya nggak tahu saudara, tapi Roh Kudus yang tahu saudara. Amin. Saya kasih cerita beneran, ini cerita beneran. Ya, sebelah saya ini beli Nissan Juke warna merah. Ini saya nggak malu cerita ini karena saya dari situ saya belajar bahwa aku pernah kena kutuk, pendeta kena kutuk saya, saudara. Jadi dia beli Nissan Juke warna merah. Saya bilang, dasar Madura. Nah ini monyong. Betul tak? Kita kalau tetangga kita kan, karena mungkin nggak tahu kita ini berada di lingkungan atau keluarga yang biasa, kalau orang lain beli apa-apa kita nggak ikut senang. Kita itu iri hati kita, betul nggak? Iri sebenarnya karena tak mampu, iya kan? Nah, kita ngomong kayak ngomong saya, dasar beli mobil warna merah. Kalau kita dikasih mau nggak? Mau lah, kok kita ngomongin gitu, ya kan? Berarti ada yang nggak beres dengan hati kita. Lalu satu ketika ada KKR, pendeta datang di KKR, pendeta kena tembak. Saya, siapa yang pernah begitu? Langsung bilang saya. Bener itu, langsung saya yang kena itu. Loh, saya berani mengakui karena itu salah saya. Lalu satu ketika saudara, setelah saya dengar firman Tuhan ini, nah ini ruginya kalau monyong, kita hanya jadi saksi mata. Tapi kalau kita boleh bersyukur, bisa berkata, wah puji Tuhan, Pak Eko diberkati mobil, Pak Kris berkati mobil, Pak Apeng diberkati mobil, siapa lagi? Pak Purba berkati mobil, berkati mobil. Saya bilang ini, besok giliran saya. Wah, itu dengan iman. Lalu benar itu terjadi. Satu ketika habis yang merah, dia beli yang hitam. Saya nggak bisa ngomong lagi sama dia. Ya, ini benar kejadian. Dia beli Fortuner warna hitam. Kali itu saya bertobat. Saya panggil istri saya, Ma. Saya lihatkan dari atas, sebelah beli mobil Fortuner hitam. Saya bilang, besoknya giliran saya. Amin. Udah tobat. Amin. Akhirnya saudara, itu bulan Desember. Januari saya diberkati mobil Luxio warna putih. Ini bukan kebetulan. Saya percaya kutuk dicabut karena bertobat. Katakan amin. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah monyong? Gak usah angkat tangan. Siapa yang pernah? Iya kan? Allah, mungkin enggak pakai ini dalam hati. Gak enak ya monyong enggak pakai mulutin, gak enak emang. Gak enak emang. Ya, tapi mungkin ada saudara iri tapi dalam hati bertobat. Kalau enggak, kutuk. Nah, saudara, kutuk itu bisa dipatahkan. Anda disembuhkan karena doa. Amin. Cek baik-baik. Mungkin kita ini dilahirkan sebagai anak yang kena kutuk. Ya, kita ini kadang-kadang, maaf ya, saya mau bilang gini, kadang-kadang karena nenek moyang kita nggak kenal Tuhan, lalu kita jadi korbannya. Dan Alkitab sudah berkata, kalau kamu nggak bertobat, dosamu itu sampai ke turunan ketiga dan keempat. Anak saya turunan pertama, cucu saya turunan kedua, cicit saya turunan ketiga, cocot saya. Apalagi namanya ya, cucu, anak cucu, cicit, apa lagi coba? Wah ini penyesat juga ini rupanya. Ya pokoknya itu ya. Ya, turunan ketiga dan keempat. Nah yang keempat, dosamu itu sampai diwariskan kepada keturunan yang keempat loh. Ya, nah mungkin kita termasuk orang yang gara-gara nenek moyang kita ya, yang apa kita bilangnya, kakek, buyut, apalagi atasnya buyut. Ya dialah pokoknya gitu ya.
Mungkin dosa dia sampai kepada kita, itu kita mesti patahin. Amin. Dan saudara bisa disembuhkan karena apa? Doa. Ini dahsyatnya doa. Amin. Kalau saudara merasa sedang berada dalam kutuk, saudara merasa bahwa engkau ada dalam kutuk karena nenek moyang, karena kesalahan sendiri, mari berdoalah, karena doamu bisa menyembuhkanmu dari kutuk. Katakan amin. Ini jelas Alkitab berkata, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan apa? Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Saya percaya kalau engkau berdoa, bukan hidupmu saja yang disembuhkan oleh Tuhan, anak cucumu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bebek-bebekmu juga disembuhkan oleh Tuhan. Ini serius saya berkata. Ada orang pelihara binatang, nggak ada satupun yang mau bertelur. Ayamnya kawin berkali-kali, nggak ada telurnya. Kok bisa? Kok bisa? Lo bener, di bawah kutuk. Ya, di bawah kutuk. Saya ketemu dengan orang, pelihara ini mati, pelihara itu mati. Dia bilang, tangan saya panas Pak. Bukan panas, tanganmu gak diberkati. Amin. Kalau tanganmu diberkati Tuhan, engkau pelihara cicak pun bertelur dia. Amin. Amin. Itu maksud saya. Hal yang ya kayaknya gak diperhitungkan. Lahir di rumah saudara, semuanya akan melahirkan dan beranak cucu karena engkau diberkati oleh Tuhan. Makanya ayo berdoa. Berikutnya, lihat Ishak. Ya, Kejadian 25 ayat 21 ya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk siapa? Istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Doa itu membuat pria berfungsi dalam rumahnya. Katakan amin. Amin. Saya kadang-kadang, Pak tolong doakan istri saya. Nah ini berarti pria tidak berfungsi. Tapi saya melihat ini luar biasa Ishak. Karena papahnya Ishak, Abraham, dipulihkan. Pada waktu dia melihat istrinya mandul. Halo? Waktu Ishak melihat istrinya mandul. Mandul ini bukan hanya, oh dia nggak melahirkan. Bukan hanya itu. Ini berbicara tentang problem dalam keluarga. Orang kalau mandul macam mana? Malu saudara. Ya, saya ingat istrinya Herman bersaksi di small group. Saya malu ditanya orang, belum punya anak ya? Jalan ke sana, kapan lagi punya adik? Ya, jadi kita sensitif. Ya. Lalu satu ketika ditanya sama anak kecil, tante belum punya dedek ya? Halo, anak kecilnya tahu. Ya, kita jadi peka. Nah, itu masalah, itu problem. Setiap orang punya problem. Amin. Setiap orang punya masalah. Nah, kebetulan istrinya Ishak ini masalahnya agak berat, yaitu mandul. Kira-kira orang disebut mandul itu berapa lama kita tahu dia mandul? Ini kita bicara zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang habis menikah langsung cek dokter, oh maaf Pak, mandul. Tahu, tapi zaman dulu berarti dia menikah lama apa singkat baru tahu kalau mandul? Pasti lama. Kok nggak melahirkan? Kok nggak hamil-hamil? Wah, mandul. Nah, oke, kita nggak usah bicara tentang mandulnya, tapi bicara tentang problem. Semua orang punya problem. Semua orang punya masalah. Entah masalahnya di pinggang kah, entah masalahnya di masalah penyakit kah. Nah, di mana masalah saudara? Dengarkan ini. Apapun masalahmu, yuk kita belajar dari Ishak. Ya, Ishak berdoa untuk apa? Mujizat. Apapun pergumulanmu, saya mesti katakan begini, kalau ada masalah dalam hidupku, berarti mujizat harus terjadi. Amin. Bilang sama-sama, kalau ada masalah dalam hidupku, berarti mujizat harus terjadi. Oke, semuanya sama-sama dengan suara yang keras ya. Kalau ada masalah dalam hidupku,
berarti mujizat harus terjadi. 1, 2, 3. Kalau ada masalah dalam hidupku, berarti mujizat harus terjadi. Sekali lagi, kalau ada masalah dalam hidupku, berarti mujizat harus terjadi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Jadi kita ini harus jadi orang yang begitu bergairah, begitu semangat, dan tidak putus asa. Bilang sama-sama, jangan putus asa. Harus semangat. Amin. Jangan putus asa. Kalau waduh kok nggak bisa, wah, ada berkata, oh yang ini butuh mujizat. Amin. Itu ketika saya masih ingat ketika Glenda masih kecil. Ya, Glenda ini dari kecil kami kenal sebagai anak yang tahan sakit. Ya, waktu diimunisasi, disuntik, gitu ya, sebentar ya. Tapi kalau children, beda loh dua anak. Betul enggak? Anak saudara beda-beda enggak? Atau sama semua? Beda-beda. Ada yang tahan dengan suntikan tahan sakit, ada yang enggak tahan sakit. Nah, Glenda ini paling tahan sakit dari kecil. Ya. Jadi kalau dia nangis, berarti sakit banget. Nah, satu ketika dia mengeluh waktu mau kencing. Dia ngeluh, dan ngeluhnya dia bukan biasa. Kenapa nak? Mau pipis katanya. Pipis ya, kita ambilkan pispot. Pipis. Ketika dia mau kencing, teriak dia, wah sakit pak, sakit pak. Nah, waktu itu kami berdua, dia nangisnya luar biasa. Saya peluk, saya gendong, ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan. Saya doakan terus sampai dia pulas tidur di bahu saya. Kalau sekarang nggak bisa gendong, saudara. Dulu masih bisa gendong, sekarang gajah dan jerapah. Ya, waktu saya gendong, terus saya baringkan. Waktu saya baringkan, saya periksa, saya kaget. Ya, di saluran kencingnya itu ada seperti sariawan. Tahu sariawan? Putih itu. Lah, itu kan meradang, saudara. Kami berdua panik luar biasa. Biasa kalau kita panik, ngangkat apa? Telepon siapa? Leluhur. Oh, orang tua semua ditelepon. Saya nggak punya orang tua, saudaraku. Saya mau telepon mamanya, nggak usah mengganggu gitu loh. Saya telepon kakak saya, bawa ke dokter dek, cepetan dek. Lalu saya bayangin, kalau bawa ke dokter, diobok-obok, ya kan? Terus nggak juga langsung sembuh, bukan? Lalu saya memutuskan, ayo kita berdoa. Malam ini harus ada mujizat. Amin. Wah, kami berdoa berdua nih. Tuhan, kami butuh mujizat karena ini kelihatan. Saya pernah lihat sariawan toh. Sariawan tuh nyata atau pura-pura? Ya kan? Kita kalau sikat gigi loh. Aduh. Apalagi kalau ada sariawan makan ngomong, nggak usah banyak ngomong, tak bisa ngomong karena. Nah, ini sariawannya bukan di sini, di saluran kencing. Sakitnya nih. Malam itu kami nangis, kami berdoa, Tuhan, kami butuh mujizat, Tuhan. Kami butuh mujizat. Amin. Lalu anak saya pagi-pagi 4:30 bangun. Begitu bangun, anak kecil biasanya kalau bangun langsung minta pipis. Ma, pipis. Wah, kami berdua berhadapan-hadapan. Ini waktunya. Lihat mujizat. Oh iya, pipis nak. Ada pispot. Dia kencing. Loh, nggak nangis. Padahal tadi malam nangis luar biasa. Dan ternyata Tuhan buat mujizat. Radang yang ada di saluran kencing itu sembuh total. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Dari sini saya tahu doa itu bisa menghadirkan mujizat di rumah kita. Amin. Amin. Doa itu bisa menghadirkan mujizat di rumahmu. Nggak usah nunggu saya. Amin. Pak Purba doa untuk istrinya, pasti istrinya dijamah Tuhan. Amin. Belum pernah berdoa untuk mesin jahitnya kan Pak? Ya,
Satu kali Bapak, mohon izin, ini kepala negara ini, mau berdoa untuk mesin jahitmu. Ya, ada mujizat gitu ya. Ya, amin, amin. Pasti ada mujizat. Amin. Sebaliknya, kalau istri merasa, kayaknya suami saya ini ada yang tidak beres ini. Sekarang ibu negara, gitu namanya. Ibu negara yang berdoa buat bapak negara. Doa, boleh nggak? Boleh. Amin. Boleh. Doakan. Doakan. Supaya ada apa? Mujizat. Katakan amin. Ayo berdoa. Amin. Ayo berdoa supaya ada mujizat di rumah saudara. Amin. Jangan tunggu-tunggu mujizat. Mujizat itu harus terjadi karena doa kita. Katakan amin. Jadi kalau saudara berdoa, saudara berkata begini, pokoknya mujizat harus terjadi. Bukan kita maksa Tuhan, tapi inilah iman kita. Amin. Iman itu harus kita percayai. Ya, harus kita percayai. Saya minggu dengar khotbah Ibu Gembala, saya baru melek juga. Oh ya gitu ya. Ya. Pada waktu itu saya nggak mengerti karena memang di awal pernikahan waktu itu ya. Di awal pernikahan, wah rupanya kami sering kali bentrok, berbeda cara pandang. Saya dengan iman. Ibu Gembala, iman. Biasanya tinggal tarik keluar duitnya. Ini iman kan nggak keluar. Ya. Sehingga beberapa kali, seringkali tadi malam ya kita lihat mobil di depan saya. Lalu istri saya bilang sama Glenda, C, kita sebenarnya dulu mau dapat mobil itu Suzuki Carry yang buat oplet itu. Hampir itu sudah, karena Ibu Gembala minta itu. Ya, minta itu, ya kan. Tapi saya bilang, enggak, Tuhan pasti kasih yang terbaik, dan Tuhan kasih yang baik. Amin. Iman itu perlu diakui, diucapkan, diperkatakan. Ya, kalau beriman itu perkatakan tiap hari. Aku percaya. Katakan, aku pasti bisa, aku punya, aku percaya gitu. Itu iman. Diperkatakan berulang-ulang di telingamu, jangan telinga orang lain. Telinga orang lain itu biasa sakit. Apa itu iman, pakai inilah, ya. Tapi kalau di telinga sendiri, wah kita makin kuat. Wah, puji Tuhan, punya rumah, itu perkatakan dengan iman. Sekarang yang ketiga, lihat Musa ya. Kita Musa. Baca Keluaran 8 ayat 30 sampai 31. Kaum pria baca lebih dulu. 2, 3. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, dan seekor pun tidak ada yang tinggal. Kaum wanita, 2, 3. Kenceng dikit. Dengar ini yang ketiga, doa. Doa itu membuat Tuhan membuat sesuatu seperti yang kamu katakan. Di sini katakan, Musa berdoa untuk Fir'aun supaya tulah itu pergi, dan tulah itu pergi. Tapi saya melihat satu keajaiban daripada doa. Orang yang berdoa itu membuat Tuhan harus melakukan tepat seperti yang kamu katakan. Katakan amin. Saudara, pernah nggak ini? Aku punya ini, aku pasti punya ini, dan apa yang kamu katakan itu terjadi. Halo, kira-kira kalau terjadi rasanya gimana? Keren, apa yang ku bilang terjadi. Apa yang ku ucapkan Tuhan jadikan. Halo, amin. Ini harus berdoa. Nah, kalau apapun yang kau katakan nggak jadi-jadi, lah bisa jadi Anda kurang berdoa. Sepanjang bulan Oktober ini, dari tanggal 3, tanggal 10, dan seterusnya, sudah akan dengar firman Tuhan
berikut dengan kesaksian-kesaksiannya, dan itu semua rentetan kehidupan yang gak bisa dipisahin. Kita sudah mulai dengan doa. Minggu depan kita bicara iman. Lusa kita bicara tentang keputusan hidup. Berikutnya lagi kita bicara tentang doa. Sebenarnya itu mata rantai. Ya, kalau saudara pengen membuat apa yang kau doakan terjadi, saudara harus baca firman. Kalau firman sudah terjadi, bertindak dengan iman. Kalau iman sudah terjadi, putuskan. Amin. Karena iman tanpa perbuatan mati. Itu sepanjang bulan Oktober. Saya sendiri nggak sangka-sangka waktu saya share dengan Ibu Gembala bukain, tapi lihat ini, rentetan ini, keren. Nah, saya yakin bulan Oktober belum selesai, satu demi satu jemaat akan alami mujizat Tuhan. Tapi kuncinya adalah berdoa. Sekarang mulai coba praktek ya. Semua angkat tangannya. Oke, bisa angkat tangannya? Mulai katakan begini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut saya penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut saya suka berdoa. Ulangi ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut saya penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut saya suka berdoa. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Ini doa saya, doa dan mimpi saya sebagai seorang bapak rohani. Lihat jemaat suka berdoa. Amin. Supaya nanti kalau saudara bilang, oh usahaku, kamu berhasil ya. Mungkin ngomongnya, usahaku berhasil dalam namanya. Gak perlu, saya cuma ngomong, usahaku berhasil ya. Berhasil. Rumahku tersedia perabotan. Terjadi. Karena mulut kita suka berdoa. Sudah punya usaha apa? Sudah tinggal bilang, hei, usaha-usaha yang ada di etalase ini, engkau diberkati laris manis. Amin. Lalu masuk di lacinya. Hei laci, kamu sekarang kecil, besok besar, karena isinya harus lebih besar. Amin. Dan apa yang kau katakan terjadi. Satu lagi saya akan tutup dengan bagian ini. Sekarang kita lihat Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 10. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1 Tawarik 4 ayat 10 ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Yang terakhir, sebenarnya doa ini banyak saudara, tapi kalau malam ini kita selesaikan, nggak selesai. Jadi mau tidak mau harus saya selesaikan sampai di sini. Perhatikan gini ya, dari Abraham saya bisa lihat kutuk disembuhkan. Dari Ishak kita bisa lihat apa? Mujizat. Dari Musa kita bisa lihat apa? Doa membuat apa yang kamu ucapkan terjadi. Amin. Mungkin Anda punya toko dan Anda berkata, hai pelanggan, rame saudara. Kalau engkau suka berdoa. Kalau engkau suka berdoa, apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Sekarang yang keempat, Anda lihat siapa Yabes. Yabes ini dikasih nama Yabes karena mamanya waktu lahirkan dia penyakitan, sakit, penyakitan. Jadi Yabes itu artinya penyakitan.
penuh kesengsaraan, alias kismin, miskin. Siapa yang miskin? Panggil dia Yabes. Halo? Ngerti kan? Jadi Yabes itu dikasih nama Yabes sama maknya, itu julukan. Nasib anakku nih sudah sakit-sakitan, miskin, menderita hidupnya. Dan itu bertahun-tahun. Sampai ketika dia bergaul dengan teman-temannya dipanggil, miskin. Kalau orang Jawa bilang, kere. Tahu kere ya? Miskin banget itu dipanggil, jangan dekat-dekat orang kere. Saya waktu kecil suka bergaul dengan teman-teman, tapi jangan dekat-dekat, korengan, nanti tular. Jadi korengan. Nah, mungkin Yabes ini juga dihindari sama teman-temannya karena penyakitan, miskin, menderita. Dan doanya ini Anda bisa lihat kayak apalah menderitanya Yabes. Coba lihat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nampak banget lah dia miskin banget ya. Ya kan? Tuhan, perluaslah daerahku. Bayangkan rumahnya sempit pasti. Betul enggak? Tuhan, perluaslah daerahku. Dia bayangkan rumahnya tuh susah selonjor sedikit semen. Rumah SS gitu, kecil banget ya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Dia merasa tiap hari dia kena musibah. Kalau nggak diare mencret, kalau nggak mencret muntaber, gitu, sakit semuanya. Jadi saya bayangkan Yabes ini nggak segede Pak Purba. Siapa di sini kurus kering? Nggak ada di Alpha Center, nggak ada yang kurus-kurus, ya gemuk semua. Nengok Bu Yanti subur, ya gemuk semua. Ada yang kurus di sini? Angkat tangan. Kalau kurus namanya Yabes. Oh, kamu kurus kah? Oh, itu ada dagingnya, itu masih ada dagingnya, lumayan itu. Ya. Terus dia kata, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Dan lihat doa. Bilang sama-sama, kuasa doa dahsyat. Sekali lagi, kuasa doa dahsyat. Lihat di sini. Kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya. Siapa yang merasa miskin angkat tangan. Gak usah malu-malu. Kenapa masih miskin? Salah sendiri tidak minta. Betul tidak? Kadang-kadang kita gengsi, Tuhan supaya aku tidak miskin lagi. Kita malu ya. Lu kita ngomong sama Bapak di sorga, men. Itu papinya kita. Oh Tuhan, janganlah bikin kami miskin, Tuhan. Amin. Tuhan, rumah Bapak payah kami ngontraknya, nyicil pula bayarnya, Tuhan. Itu kelihatan kita miskin banget loh, saudara. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih saudara rumah sendiri, katakan amin. Nah, saudara selama ini belum pernah berdoa. Ayo berdoa. Jangan bangga kita cuma kontrak sana kontrak sini, katakan amin. Oke, mari kita berdoa dan lihat Yabes berdoa supaya keluar dari kemiskinannya dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Saya percaya kuasa doa dahsyat. Mulai berdoa sekarang. Kalau Anda dengar 4 hal ini tentang doa, Anda gak berdoa, salah sendiri. Mulai hari ini ayo kita berdoa. Amin. Lihat kemarin Ibu Gembala jelaskan Daniel berdoa, rohnya apa? Luar biasa. Ya, saya dari firman itu saya putuskan dalam hidup saya harus punya kehidupan doa yang lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dan biar Tuhan nyatakan mukjizat. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita bangkit bersama-sama. Tangan-Mu menyertai
daripada yang jahat. Jauhkan kami dari malapetaka, dan jauhkan kami dari kesakitan, sakit dan penyakit, sehingga tidak ada yang menimpa kami. Seperti Tuhan mengubah dan memberkati hidup Yabes, karena dia berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, keluarga besar Alpha Center, dimanapun mereka berada. Aku berdoa untuk mereka. Mereka menjadi orang-orang yang suka berdoa. Mereka suka berdoa, sehingga doanya akan menyembuhkan orang. Doanya akan melahirkan mujizat. Doanya akan membuat setiap perkataannya penuh kuasa. Dan doanya membuat apapun yang dia minta kepada Tuhan akan dikabulkan. Hari ini Tuhan berkati semua kami. Kami tahu kami bisa gagal, kami tahu, kami sadar kami bisa salah. Tapi ketika kami mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidup kami. Tuhan bisa pulihkan kami. Sekarang kami hadapkan hidup kami kepadamu. Semua kami belajar untuk hidup dalam doa. Kami punya waktu dalam 24 jam yang Kau berikan untuk kami sendiri. Kami berlutut, kami bernyanyi, dan kami menyembah Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ketika kami berdoa, kata menyembah, ada sesuatu yang terjadi di hidup kami. Mau berdoa, roh doa dari tempat ini, roh doa dari tempat ini, roh doa mengalir di sini, roh doa mengalir, roh doa mengalir, roh doa. Orang-orang yang tidak suka berdoa jadi suka berdoa. Anak-anak yang tidak suka berdoa suka berdoa. Wanita-wanita yang tidak suka berdoa suka berdoa. Pria suka berdoa. Semua suka berdoa. Kami suka berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan suka berdoa. Semua menjadi suka berdoa. Suka berdoa. Suka berdoa. Suka berdoa Tuhan. Ketika kami suka berdoa, hidup kami akan penuh mujizat. Hidup kami akan penuh mujizat. Terima kasih Tuhan, biar hamba-Mu berhenti hari ini, namun Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus akan berbicara setiap saat. Ketuk pintu hati mereka ketika sedang duduk, ketika sedang berjalan, untuk ingat untuk berdoa. Ketika sedang sibuk dengan kepentingan sendiri, Tuhan ketuk hatinya untuk berdoa. Ambil waktu berdoa, ambil waktu berdoa, dan mereka akan mengalami mujizat. Dan aku berdoa semua bisnis, usaha, pelayanan dan kehidupan dari jemaat yang suka berdoa akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kau menyertai kami dalam perjalanan. Pulang sampai di rumah dalam keadaan selamat, sehat dan diberkati Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami kepada Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kini pulanglah, jadilah pribadi yang suka berdoa. Tuhan berkati engkau menjadi wanita dan pria yang suka berdoa. Engkau akan menjadi orang-orang suka berdoa. Ada roh doa yang kuat mengejar engkau dan menarik engkau untuk masuk dalam hadirat-Nya dan berdoa. Aku berkati engkau dalam usaha pekerjaanmu, diberkati dalam nama Yesus. Anak-anakmu diberkati, doamu diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan akan berkati saudara. Mari terima berkat yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Shalom dan selamat malam.